Selamat datang di laboratorium. Oke, untuk hari ini kita akan melakukan salah satu percobaan dari pengantar laboratorium, yaitu pengukuran besaran pokok. Untuk pengukuran besaran pokok yang hari ini kita lakukan adalah percobaan pengukuran besaran pokok panjang dengan satuannya SI-nya adalah meter. Kemudian untuk alat ukurnya di sini ada beberapa. Untuk simbolnya nanti adalah L ya. Nah, untuk alat yang pertama yang paling sering kita jumpai itu adalah meteran atau mistar jenisnya. Nah, ini adalah salah satu alat pengukuran panjang. Di mana di sini alat ukur panjang ini memiliki NST sebesar 0,1. Didapat dari batas ukurnya yang paling kecil adalah 1 cm dibagi dengan jumlah skalanya ada 10. 1/10 berarti 0,1. Untuk deltanya adalah setengahnya, berarti 1/2 dikali dengan NST. 1/2 kita kalikan dengan 0,1 berarti didapatkan 0,05 cm. Untuk satuannya senti, sedangkan yang paling kecil ini mili. Tapi untuk satuan utamanya pada alat ukur ini adalah senti. Apakah batas ukurnya boleh kita gunakan yang 30? Ya, boleh sekali. Namun untuk jumlah skala berarti kita ambil dari 0 sampai ke batas ukur yang kita tentukan. Untuk pembacaan pastikan tegak lurus. Biasa kalau untuk menggaris kita akan lebih mudah menggunakan yang hitam ya. Nah, sedangkan yang merah ini adalah skala dalam satuan inci. Ini adalah satuan inci. Maka kalau pada satuan inci, batas ukur paling kecilnya adalah 1 inci dengan jumlah skalanya ada 20, berarti 1 dibagi 20 0,4 0,04 ya, segitu ya. Sama caranya ya. Oke, nah ini adalah yang paling lumrah kita pelajari. Berikutnya ini ada juga dulu. Biasa sering digunakan ya untuk membantu membuat sebuah lingkaran. Ini adalah busur derajat. Jadi sebenarnya busur derajat juga pengukuran panjang, namun dia mengukur kelengkungan, sudut kelengkungan. Nah, untuk NST-nya bisa kita lihat dari yang paling kecil, batas ukurnya adalah 10 derajat. Dengan jumlah skalanya ada 10, berarti 1 dibagi 10, 10 derajat dibagi 10, 10 dibagi 10 berarti 1. NST-nya adalah 1 derajat dengan delta setengahnya, berarti 0,5 derajat. Nah, ini untuk busur derajat. Jadi untuk memakainya kita harus meletakkan titik tengah yang akan kita ukur itu tepat di persikuan, siku yang ini, siku yang tengah ini. Baru untuk garis sejajar dengan skala 0, baru untuk sudutnya disesuaikan. Dia juga ada sudut yang berlawanan ya, dari kanan maupun dari kiri. Yang tengah ini sudut sikunya atau 90 derajatnya. Oke. Berikutnya alat ukur panjang kita ini adalah jangka sorong. Seperti pada video-video sebelumnya, utamanya untuk jangka sorong dia memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada pengunci bagian atas, kemudian ada rahang geser, ada rahang tetap. Bagian atas ini adalah untuk diameter dalam, bagian bawah ini adalah untuk diameter luar, sedangkan yang ini adalah untuk pengukuran diameter untuk mengukur kedalaman. Nah, dalam percobaan kita ini untuk pengukuran panjang menggunakan jangka sorong, untuk NST-nya sudah tertera di badannya yaitu 0,5 mm.
Untuk mendapatkannya kita tentukan dengan cara menentukan batas ukur paling kecil pada skala utama. Ini skala utamanya adalah 1 mili, yang paling kecilnya ya. Ini 1 senti. Jadi skala utamanya ini dalam satuan sentimeter. Sedangkan yang bawah skala nonius ini dalam satuan milimeter. Dikarenakan ini yang paling kecil ini adalah 1 mili. 1 mili ini adalah keseluruhan panjang dari skala nonius. Berarti batas ukurnya 1 mili, jumlah skalanya di sini ada 20. 1/20 itu adalah 0,05 mm. Kemudian untuk cara membaca ada perbedaan sedikit dengan mistar dan busur derajat yang kita dapat sebelumnya. Itu cuma dengan membaca yang sejajar dengan skala mana, sedangkan pada jangka sorong kita perlu melihat dulu pembacaan skala utama. Baru kita membaca skala nonius, dan terakhir kita jumlahkan antara skala utama dan skala noniusnya. Karena ada perbedaan skala di sini, milimeter, satuannya milimeter dan sentimeter, maka perlu kita tetapkan angka atau satuan yang akan kita gunakan. Jadi kita perlu menyamakan dulu satuannya. Baik, untuk misalkan kita melakukan pengukuran dengan lebar seperti ini, kita kunci pada bagian pengunci agar tidak mudah bergeser, maka bisa kita baca skala utamanya adalah skala yang sudah dilewati oleh, kita agak geser dikit ya, biar agak oke. Nah, skala yang sudah dilewati oleh 0 noniusnya. Nah, ini skala utama 1 cm, 1,5, 1,6, 1,7. 1,7 cm. Harap dicatat 1,7 karena itu adalah yang sudah dilewati oleh angka 0 pada skala nonius. Kemudian tinggal kita membaca skala noniusnya, itu adalah skala yang berhimpit atau sejajar membentuk garis lurus. Jadi ini anggap skala utama, ini skala nonius, dia berhadapan sejajar tanpa ada melenceng. Ketika melenceng maka bukan skala itu yang kita gunakan. Kita akan mencari skala yang paling lurus. Nah, untuk membacanya kita perlu tegak lurus dengan mata. Dan ketika menggeser maka alatnya yang bergeser, mata kita tetap. Tidak usah bergerak kepalanya. Ya, jadi bukan kepalanya yang menyesuaikan dengan alat ukurnya, tapi alat ukur yang menyesuaikan dengan mata kita. Sedikit trik untuk membaca alat ini, maka kita cukup lihat dia melewati garis skala utama itu nolnya sudah lebih dari setengah atau kurang dari setengah. Nah, ini kira-kira masih sekitar setengah ya. Kalau misalkan dia kurang dari setengah, maka kita cukup baca skala noniusnya dari 0 sampai 5. Kalau dia lebih dari setengah, maka kita baca dari 5 sampai 10 atau 0 di sini ya. Nah, itu adalah cara mudah untuk menentukan. Nah, ketika dia ada di perkiraan kita di tengah, maka cukup cari di sekitaran 3 sampai dengan 8. Mari kita coba cek dulu 3 sampai dengan 8. Oke. Kita sudah ada bayangan ya, sudah dapat. Nah, di sekitar ini, antara 2 ini. Hati-hati ya ketika kita membacanya miring seperti ini atau miring seperti ini, maka dia akan mendapatkan hasil yang berbeda karena itu ada kesalahan paralaks. Oke, skala yang kita peroleh itu antara 5,5 di antara 5 dan 6 atau skala 6. Nah, cara memastikannya adalah dilihat dengan mata tegak lurus. Izin saya angkat sebentar karena mempaskan posisi mata. Oke, dapat. Ini skala 6 adalah skala yang lebih lurus ya. Nah, untuk membacanya kita bukan dapat langsung 6 ini 6 mili nih, bukan. Kita baca dulu dari 0 sampai 6 ini ada berapa skala? Ini ada 12 skala. Maka 12 skala kita kalikan dengan 0,05 mm
kita dapat 0,6 mm. Ingat, masih milimeter. Kita akan menyamakan ke sentimeter. Berarti harus kita bagi dengan 10 karena dia naik satu anak tangga. Berarti kembali ke 0,6 mm. Maka bisa kita baca 0,6 cm. Maka kita bisa baca ini 1,76 cm. Oke. Nah, ini adalah alat ukur kita untuk jangka sorong. Kemudian untuk penyimpanan, pastikan tidak tertutup rapat seperti ini dan kondisi pengunci tidak terkunci. Jadi harus tetap terbuka dan bisa kita simpan. Nah, ini agak dijarangkan ya. Nah, ini disimpan di tempatnya kembali. Alat kita yang berikutnya ini akan lebih teliti. Ini adalah mikrometer. Mikrometer di bagian badannya ini sudah ada NST-nya yaitu 0,01 mm. Ini 0,01 mm ya. Terlihat tidak ya? Oh, agak susah terlihatnya. Nah, ini 0,01 mm. Itu didapatkan karena dari 1 mm skala utama. Ini adalah skala utama. Ini pengunci, rahang tetap, ini rahang putar. Ini adalah pemutar besar atau juga bergabung dengan skala noniusnya. Yang ini adalah pemutar kecil yang belakang. Oke. Kemudian di bagian belakang ini sebenarnya ada lubang. Ini untuk kalibrasi kecil, dan yang di badan skala utama ini adalah kalibrasi besar. Nah, ini skala utama. Didapatkan NST tersebut dari skala utama. Untuk dapat 1 mili, satunya mili ya, 1 mili pada skala utama itu memerlukan 2 kali putaran skala nonius. Karena di skala utama itu yang di sebelah atas itu adalah satuan, di bagian bawah, mohon maaf, di bagian bawah itu adalah 0, berarti ini 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 dan seterusnya. Seperti itu ya. Baik. Nah, karena dia perlu 2 putaran untuk bisa dapat 1 mili. Sedangkan 1 putaran ini itu nilainya adalah 50 skala, 45, 50. Maka total ada 100 skala. Maka 1 mili kita bagi dengan 100, 1 per 100, maka 0,01. Oke, untuk pembacaan biasa kita akan kunci. Setelah terbaca kita kunci, baru kita baca yang lurus. Nah, skala utamanya kita baca yang muncul. Berarti ini sudah 1,5 sekian ya. Maka baru kita baca skala utamanya. Nah, ini. Nah, skala utama sudah 1,5, maka kita baca skala nonius. Skala nonius itu adalah yang lurus dengan skala utama. Nah, namun karena dia bisa tidak lurus, maka alat ukur ini memiliki NST dan delta yang berbeda, ketidakpastian yang berbeda. NST-nya 0,01, deltanya adalah setengahnya. Perkiraan setengahnya seperti itu. Maka ini 4, berarti kita bisa dapat 4 skala ya. 4 skala kita kali 0,01 berarti 0,04. Kita jumlahkan, maka kita memperoleh 1,54 mm. Oke, untuk pemakaian, pastikan ketika masih jauh jaraknya, kita bisa memutar dengan pemutar besar. Ketika jaraknya sudah dekat, maka kita beralih ke pemutar kecil sampai berbunyi. Tak, 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 tak. Nah, ini loss sudah, artinya ini sudah rapat, baru kita kunci. Setelah dikunci, baru kita baca. Untuk penyimpanan, pastikan dalam kondisi tidak terkunci dan disimpan dengan rapi. Ya, berikut
adalah alat-alat yang sering kita gunakan pada besaran pokok pengukuran panjang. Oke. Penjelasan tadi berdasarkan ketelitian ya. Jadi ini 0,1, ini 1, ya NST-nya. Ini 0,1, ini 1, ini 0,05. Nah, untuk jangka sorong tadi NST dan deltanya sama ya, karena kita mencari yang sejajar. Berarti NST-nya 0,05, deltanya juga 0,05. Sedangkan untuk jangka sorong, NST-nya adalah 0,01, sedangkan deltanya adalah 0,0005. Nah, berikutnya ada lagi tambahan untuk alat pengukuran panjang, yaitu spirometer. Namun untuk alat ini, dia lebih berfokus untuk mengukur ketebalan yang tipis atau kelengkungan. Ini alatnya. Ini spirometer. Jadi ketika diletakkan, ini bisa kita putar untuk dapat nilainya. Seperti itu. Ya. Kita masih tidak pernah menggunakan alat ini karena sangat jarang alat ini terpakai. Kita lebih biasa menggunakan alat-alat yang sudah kita pelajari sebelumnya di dalam percobaan-percobaan fisika. Oke, sekian untuk video praktikum pengukuran besaran pokok untuk jenis pengukuran panjang. Jika ada yang ditanyakan, silakan didiskusikan di kolom komentar. Terima kasih.